Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi kita lihat di sini bahwa Yudas Iskariot tidak jauh dari tempat duduk Yesus. Jadi kalau Yohanes di sebelah kanan, ya paling dia sebelah kiri, dekat, karena dia dekat. Dia bisa kasih langsung. Jadi kan tadi dia kan sahabat karib. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ketika Yesus berterus terang bahwa ada yang akan mengkhianati dia, murid-murid Yesus gempar. Sehingga Petrus memberikan sinyal kepada Yohanes, karena Yohanes ini biasa ada di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus, bersandar dekatnya kalau mereka duduk begitu. Jadi Yohanes ini adalah yang termuda, maka Yohaneslah yang bertanya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Keinginan hati yang besar untuk memiliki uang membuat Yudas tidak lagi melihat apa yang benar. Dia tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hatinya telah dibutakan oleh keinginannya untuk mendapatkan uang. Walaupun uang itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dia peroleh dari Yesus. 3,5 tahun hidup bersama Yesus. Dia makan dan minum telah ditanggung oleh Yesus, karena mereka bersama terus. Keinginan dagingnya yang begitu besar membuat dia gampang dirasuki oleh iblis. Sehingga walaupun tengah malam, dia langsung keluar meninggalkan teman-temannya semua. Dia meninggalkan Yesus dan 11 murid yang lain. Jadi dia keluar dari grupnya tengah malam demi mendapatkan uang. Dan inilah keputusan terakhir yang dibuat oleh Yesus. Yesus mengatakan kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera."
Artinya Yesus memutuskan bahwa dia itu tidak akan menjadi anak-anak Allah. Dia tidak bisa berubah lagi. Dia sudah mengambil satu langkah yang tepat sesuai dengan keinginan hatinya. Ketika dia meninggalkan mereka, tidak ada murid-muridnya yang tahu kemana dia pergi, kecuali Yohanes, karena Yohanes dekat dengan Yesus. Ya, bayangkan ada 12 orang berkumpul dalam satu meja perjamuan. Jadi kata-kata Yesus ini tidak dengar. Mungkin Yohanes pelan-pelan berbicara kepada Yesus dan Yesus menjawabnya, dia nanti yang kucelukan ini, dialah itu. Jadi yang lain tidak tahu kemana itu Yudas Iskariot itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat di sini bahwa rahasia Yesus lebih banyak diketahui oleh Yohanes. Makanya kita tidak salah kalau kita belajar dari Yohanes. Melalui Injil Yohanes kita bisa belajar mengenal siapa Yesus yang sebenarnya.